penelitiannya. Karena kita harus turunkan dosisnya. Apakah dosisnya sama? Belum tentu. Mungkin separuhnya, mungkin seperempatnya. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok pahlawan kesehatan Indonesia yang dikenal karena perannya mendorong imunisasi? Yap, beliau adalah Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, SPAK, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sefriliza Zinia, mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan membahas tentang Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, SPAK, sosok pemimpin visioner yang telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat program imunisasi nasional Indonesia. Kepemimpinan beliau sangat relevan jika kita analisis melalui teori The Fifth Discipline dari Peter Senge yang menjelaskan 5 disiplin utama dalam membangun organisasi dan memimpin pembelajar. Mari kita simak perjalanan dan keteladanan beliau. Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro lahir di Solo pada 14 Mei 1946. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak, akademisi, sekaligus Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, lembaga yang berperan penting dalam perumusan kebijakan vaksinasi nasional. Sejak awal karirnya, Dr. Sri Rezeki percaya bahwa pencegahan jauh lebih berharga daripada pengobatan. Karena itu, beliau mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kesehatan anak-anak melalui imunisasi yang merata dan berkelanjutan. Dalam teori Peter Senge, disiplin pertama adalah personal mastery atau penguasaan diri. Dr. Sri Rezeki menunjukkan penguasaan diri melalui dedikasi dan semangat belajar yang tak pernah padam. Dari seorang dokter umum, dari pelosok daerah, hingga menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, beliau terus menumbuhkan kemampuan diri dan komitmen untuk berbuat lebih baik. Personal mastery menjadikan beliau sosok yang konsisten, fokus, dan rendah hati dalam melayani masyarakat. Disiplin kedua adalah mental models, yaitu kemampuan untuk mengubah cara berpikir lama menjadi pemahaman baru. Dr. Sri Rezeki menolak pandangan bahwa imunisasi hanya tanggung jawab pemerintah. Menurut beliau, imunisasi adalah hak dasar anak dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Melalui komunikasi publik dan edukasi, beliau berhasil membangun kesadaran bahwa imunisasi bukan sekedar program, tapi bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap masa depan bangsa. Disiplin ketiga adalah share vision atau membangun visi bersama. Kepemimpinan Dr. Sri Rezeki menggerakkan berbagai pihak untuk memiliki satu tujuan, mewujudkan Indonesia yang sehat melalui imunisasi yang merata dan berkeadilan. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNICEF, beliau berhasil menjadikan imunisasi sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh masyarakat. Terus dengan baik, dan ini juga perlu tentunya bantuan advokasi atau saran begitu dari WHO. Satu lagi yang penting adalah policy dari pemerintah daerah, keinginan bahwa mereka tuh aware, waspada, gimana caranya. Itu tentu WHO punya strateginya gitu. Disiplin keempat adalah team learning atau pembelajaran bersama. Dr. Sri Rezeki percaya bahwa perubahan besar hanya bisa dicapai dengan kerjasama tim yang solid. Beliau menciptakan lingkungan di mana tenaga kesehatan belajar bersama, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Seperti yang sering beliau katakan, kesehatan masyarakat adalah kerjasama, bukan kerja satu orang. Disiplin kelima adalah system thinking, berpikir sistematik. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro melihat kesehatan sebagai sistem yang saling terhubung antara vaksin, pendidikan, logistik, komunikasi publik, dan kepercayaan masyarakat. Dengan berpikir sistematik, beliau memastikan setiap kebijakan imunisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Melalui 5 disiplin Peter Senge, kepemimpinan Dr. Sri Rezeki Hadinegoro menunjukkan kepada kita arti dari pemimpin sebenarnya. Beliau memimpin dengan ilmu, melayani dengan empati, dan belajar tanpa henti. Kepemimpinan seperti inilah yang membawa perubahan nyata bagi sistem kesehatan Indonesia. Dari beliau, kita belajar bahwa menjadi pemimpin bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab untuk terus tumbuh dan menginspirasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.